kisah berawal dari kehidupan di hutan. Dialah Helena, seorang gadis yang baru tumbuh menginjak remaja. Helena tinggal jauh dari hiruk pikuk dunia alias di hutan atau rimba bersama ibu dan ayahnya. Kehidupan mereka terlihat aman, walaupun sebenarnya batin ibu Helena sangat tertekan karena ketakutannya kepada Syam, sang suami. Ternyata Syam telah menyimpan sebuah rahasia yang telah lama disembunyikannya, di mana Syam merupakan seorang penjahat kejam yang melarikan diri ke hutan untuk menutupi kejahatan yang dia lakukan selama ini. Dia juga menculik ibu Helena dan memaksa untuk tinggal di hutan bersamanya. Walaupun demikian, semenjak mereka mengasingkan diri ke hutan, tabiat Syam tak pernah berubah. Naluri kejam, jahat dan sadis sudah mendarah daging padanya. Bisa saja orang yang memiliki perilaku seperti ini akan rela menghabisi anak istrinya. Now I have to get miracles on my own. Beruntung, ibu Helena belum mengetahui kejahatan Syam sehingga kehidupan mereka terlihat adem ayem. Pagi itu, dengan suasana gemilir angin rawa tepi hutan, Helena akan berlatih berburu dengan Syam. Helena diajari mendeteksi keberadaan seekor hewan menggunakan jejak hewan buruan. It was here. Run it. Suatu ketika, Helena menemukan seekor rusa sebagai target hewan buruannya. Bidikan Helena melesat hingga mereka terpaksa pulang karena matahari sudah mulai tergelincir dan mereka gagal makan malam dengan daging rusa yang katanya enak dan gurih. Sebenarnya, ibu Helena tak suka dengan sikap Syam yang mengajari Helena berburu selayaknya laki-laki. Apalagi Syam merusak tubuh Helena dengan mengukir tato seperti preman pasar yang tak tahu diri. Hal ini diketahui sang ibu. Ibu Helena berencana membawa Helena kabur dari hutan itu. Apalagi Syam juga terlalu kasar mendidik Helena hingga dia dikurung dalam lubang tanah yang dalam. Dinginnya malam di tengah hutan membuat Helena segera tertidur. Tapi lelap Helena terganggu oleh suara anjing hutan alias serigala. Dan itulah kesempatan pertama Helena untuk bisa membidik buruan. Tapi belas kasihannya membuat Helena tak sanggup membidik induk anjing hutan itu. Dan serigala itu mati di tangan Syam. Itu adalah sebuah bukti bahwa Syam melindungi keluarganya dari ancaman hutan yang tak jelas kapan pun datangnya. Suatu waktu, Helena berhasil mendapatkan seekor kijang. Lauk kijang yang lezat itu akan dijadikan stok makanan beberapa hari dengan cara mengawetkan dengan asam. Tiba-tiba, Helena mendengar suara berisik dari dalam rumahnya dan ternyata Syam sedang menyimpan senjata-senjata berburunya. Saat Syam berburu sendirian, tiba-tiba datanglah seorang pria yang tersesat dalam hutan. This is one of my alone trips. But I can help. Oh, come on, you know the... Mengetahui ada pria tersesat, ibu Helena spontan minta tolong agar ia dan Helena dibawa keluar dari hutan. No, Please, we have to go. Now. I don't want to I go. can't just take you. I'm not even... Syam yang mengetahui hal itu segera bertindak dan That's why I'm... Helena histeris dan ibunya terpaksa memukulnya hingga pingsan dan membawa Helena kabur menggunakan rod pria tadi. Tepat pukul 00.25, Helena tersadar dari pingsannya di atas sebuah sofa. Ternyata Helena sedang berada di kantor polisi. Dia menemui ibunya. Helena marah. Helena, what did you do? What? Did Ibunya sudah menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang penjahat. Makanya sang ibu membawa Helena ke kantor polisi untuk meminta perlindungan dari kejahatan Syam.
Tapi Helena tetap bersikeras untuk kembali kepada ayahnya hingga Helena terpaksa dikurung dalam sebuah ruangan. Tak tinggal diam dan Helena berhasil kabur melalui sebuah jendela. Helena merasa asing saat menelusuri jalan perkotaan yang mana selama hidupnya Helena belum pernah menginjakkan kaki di perkotaan. Dia terus mencari dan memanggil ayahnya, si Syam. Menelusuri setiap lorong perkotaan itu, Helena berhasil menemui ayahnya yang mana Syam menyusul anak istrinya ke kota. Mengetahui Helena kabur, para polisi mencarinya dan berhasil mengepung Helena bersama ayahnya. Tapi sayang, Syam berhasil kabur dan berjanji akan menjemput Helena suatu hari nanti. 20 tahun kemudian, Helena sudah dewasa dan memiliki seorang anak yang bernama Putri. Hi, sweetie. Dia begitu menyayangi Putri semata wayangnya. Helena juga menyempatkan mengajak Putri bermain di taman hingga menemani malamnya sebelum dia terlelap. Why all night. In the morning she was asked. Selama itu, Syam, ayah Helena sudah tertangkap polisi. Saat dia dipindahkan ke lapas lain, inilah yang terjadi. Syam bersembunyi di stasiun pengisian minyak dan mereka kabur bersama-sama. Insiden ini mengharuskan polisi menggeledah rumah Helena. Changed it from Beckham. But you were born to Jacob Holbrook and Beth Erickson. Karena mereka tahu bahwa Syam adalah ayah Helena. Ditambah lagi, suami Helena tak menyangka bahwa istri yang dia cintai adalah anak penjahat kejam yang informasinya sering tersebar di radio. Padahal sebelum menikah, Helena mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Just escaped. I heard it on the radio. That's right. Hal itu sulit diterima suami Helena, walaupun pada akhirnya mereka berdamai dengan keadaan. Polisi terus melakukan penyelidikan ke rumah Helena setelah mendapatkan informasi yang mana informasi tersebut sangat tidak berfaedah. Si polisi tersebut berlalu pergi meninggalkan rumah Helena. So-called Marsh King abducted Beth Erickson and held her for 12 years in the wilderness of... Siang itu, Helena diajak suaminya untuk mengunjungi ayah tiri Helena. Maklumlah, mereka sangat merindukan masa-masa ketika mereka tinggal di rumah ayah Helena. You too, Clark. I'm gonna like this one. Saat pulang, Helena terkaget oleh seekor anjing yang melintas hingga mobilnya berhenti mendadak. Helena merasa curiga. Melintasnya seekor anjing yang salah satu kakinya pontong itu seakan memberi firasat buruk padanya hingga terbawa ke dalam mimpi Helena. Firasat itu memaksa Helena untuk memasang sebuah lonceng jebakan pada jalan taman menuju kamarnya. Dia khawatir mimpinya semalaman adalah pertanda sebuah kenyataan yang akan menghampirinya, di mana Syam, sang ayah Helena, datang memberikan masa lalunya. Benar saja, ternyata malamnya lonceng itu berbunyi pertanda ada sesuatu yang melewatinya. Helena segera keluar dan membawa sebilah pisau yang mana pisau itu adalah senjata perburuannya sewaktu masih kecil bersama ayahnya dan... Ternyata seekor kelinci tergantung pada lonceng jebakan itu dan... Ternyata suami Helena lah yang menutup pintu yang sempat dibukanya tadi. Helena mengira Syam datang ke rumahnya. Kegelisahan Helena membuatnya tak dapat tidur bahkan saat putrinya memanggil namanya.
Helena pun cemas tak terkira hingga dia berlari menjumpai putrinya, padahal putrinya hanya mengalami masalah tas sekolah yang tak ditemukannya. Bahkan Helena juga memperingati putri menunggu ibu atau ayahnya saat pulang sekolah dan dia tidak dibenarkan pulang bersama siapapun juga. Stay inside after school unless Daddy or I are here, okay? Setelah minta izin, Helena berangkat ke hutan tempat dia tumbuh menjadi anak-anak rimba. To do something. I can't tell you what it is. Melewati perjalanan rawa menggunakan sampan hingga dia sampai di air terjun tempat dia bermain di masa kecilnya. Helena sampai di rumah masa lalunya, dia kaget, tiba-tiba Syam sudah berada di belakangnya. Syam mengajaknya untuk berkeliling mengenang masa lalunya. Helena mengikuti Syam walau terdapat kekhawatiran di hatinya. Syam meminta agar Helena bersama putri tinggal bersamanya menikmati keindahan hutan. Tapi Helena menolak karena dia sudah hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Mereka berdebat kecil tentang masa lalu yang kelam yang dihadapi ibu Helena. Dia disiksa Syam karena berusaha kabur dan ingin kembali hidup bersosial. Helena pergi dari lokasi itu. Tak jauh dalam hutan, ayah tiri Helena, Clark, menyusulnya dan dia tewas ditembak Syam. Syam marah pada Helena karena telah memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Rambut Helena dijamba dan dia diseret Syam. Tiba-tiba Helena sudah berada dalam lubang yang dalam. Syam akan menculik putri untuk mengajaknya menjadi anak rimba. Helena mencoba memanjat lubang tanah itu. Dia membuka penutupnya dan dia berhasil mematahkan penutup dan segera keluar dari lubang itu. Helena masih ingat kalau Syam menyimpan senjata itu dalam sebuah peti bawah tanah. Setelah mengisi peluru, Helena segera memburu Syam. Helena menelusuri sungai dengan berlari di pinggir hutan mengejar Syam yang kabur menggunakan sampan. Saat Helena membidik Syam, namun tembakan itu meleset, Syam segera terjun dan bersembunyi di balik sampannya. Helena terus memburunya, tapi Syam telah kabur dari sungai itu. Helena kembali menelusuri hutan mencari keberadaan Syam, yang notabene manusia yang gampang menghilang di telan bumi. Helena teringat nasihat ayahnya untuk bersembunyi menghindari musuh. Tentulah hal ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk menemukan Syam. Tentulah hal ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk memburu Syam. Helena sampai di padang ilalang, tapi keberadaan Syam belum menemukan tanda-tanda yang jelas. Ternyata Syam bersembunyi di dalam lumpur dan Helena digiring Syam untuk menemui putrinya. Sesampainya di tepi tebing, Helena tersungkur dan hampir masuk jurang. Syam menolongnya dan mereka jatuh terguling ke jurang. Mereka masuk ke dalam sungai. Helena tersadar. Dalam kelemahan itu, Helena berusaha meraih pistol Syam yang tergeletak di sampingnya dan Syam pun tewas di tangan anaknya sendiri. Dari film ini dapat kita ambil pelajaran bahwa berikanlah pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Karena suatu saat nanti apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Menanam kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali. Sebaliknya, menanam kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali.